Korupsi, sebuah kata yang berat, syarat kemarahan, frustasi, dan rasa tak berdaya. Kita mendengarnya setiap hari di berita, di media sosial, di obrolan warung kopi. Tapi, pernahkah kita benar-benar bertanya, kapan sebenarnya penyakit ini lahir di tanah yang kini kita sebut Indonesia? Apakah ia muncul seiring modernisasi dan globalisasi? Atau sebuah warisan tua diwariskan dari generasi ke generasi yang sudah berakar ratusan tahun lamanya? Malam ini kita akan menelusuri jejak hitam pertama korupsi di Nusantara, dari arsip kuno, catatan pedagang asing, hingga jejak perdagangan gelap. Kita akan melihat bagaimana kekuasaan disalahgunakan, bahkan di masa ketika negara modern belum lahir. Dan mungkin setelah mendengar ceritanya, kita akan mengerti mengapa penyakit ini begitu sulit dihapuskan. Selamat datang di segmen Narasi Sejarah. Di sini kita akan menelusuri kisah-kisah masa lalu yang membentuk dunia kita hari ini, bukan sekedar mengingat peristiwa, tapi memahami pelajaran di baliknya. Jauh sebelum kata korupsi dikenal di tanah air, sistem pajak dan upeti sudah menjadi bagian dari tata pemerintahan di Nusantara. Pemimpin wilayah diwajibkan mengirimkan hasil bumi, emas, atau barang berharga ke pusat kekuasaan untuk membiayai pemerintahan, membangun infrastruktur, dan memperkuat pertahanan. Kakawin Negara Kertagama Pupuh 15 mencatat aturan yang melarang keras pejabat memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Aturan seperti ini tidak mungkin dibuat jika tidak pernah terjadi pelanggaran sebelumnya. Artinya, indikasi penyalahgunaan kekuasaan kemungkinan sudah ada. Bayangkan, rakyat membanting tulang, hasil panen dikumpulkan, tapi tidak semua sampai ke lumbung pusat. Sebagian menguap, entah masuk ke gudang pribadi, entah dijual diam-diam. Tidak ada televisi, tidak ada media massa, tidak ada LSM. Semua menghilang dalam senyap. Dan yang paling mengerikan, rakyat tetap dipaksa membayar penuh. Abad demi abad berlalu, Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Cengkeh, pala, lada, yang tentunya komoditas yang begitu berharga. Nilainya setara emas di Eropa. Secara resmi, perdagangan diatur oleh penguasa lokal, dengan pembeli yang datang melalui jalur resmi dan membayar sesuai perjanjian. Tapi, sejarah mencatat, tidak semua perdagangan mengikuti aturan. Penelitian arkeologis dan catatan Portugis menunjukkan adanya jalur perdagangan gelap di Maluku pada abad ke-16. Wilayah seperti Huamual dan Kambelu menjadi titik transaksi rempah di luar pengawasan resmi. Perahu-perahu kecil berlayar diam-diam di malam hari, membawa karung cengkeh ke kapal asing di tengah laut. Dan yang lebih mengejutkan, banyak dari pelaku perdagangan gelap ini bukan rakyat biasa, melainkan orang-orang yang seharusnya menjaga kekayaan rakyat. Mereka memanfaatkan jabatan untuk mengakses rempah, lalu menjualnya kepada pedagang asing dengan harga lebih tinggi dari harga resmi. Disinilah kita melihat benih mentalitas kekuasaan adalah jalan pintas untuk memperkaya diri. Abad ke-17, babak baru dimulai. VOC masuk dan menguasai jalur perdagangan Nusantara. VOC bukan sekedar perusahaan dagang. Mereka punya tentara, kapal perang, bahkan mata uang sendiri. Kekuasaan mereka setara negara. VOC memberlakukan monopoli perdagangan rempah. Masyarakat lokal dilarang menjual rempah kepada pihak lain. Untuk menjaga harga tetap tinggi, mereka menerapkan kebijakan ekstirpasi, memusnahkan tanaman berlebih. Namun, catatan sejarah menunjukkan sebagian pejabat VOC melanggar aturan perusahaan sendiri. Rempah yang seharusnya dimusnahkan malah dijual kembali diam-diam. Keuntungan masuk ke kantong pribadi. Ini adalah titik di mana korupsi berubah bentuk, bukan lagi tindakan sembunyi-sembunyi, tapi dilembagakan dalam sistem yang resmi.
Korupsi di masa lalu bukan hanya menguras kekayaan rakyat. Ia merusak kepercayaan, memecah masyarakat, dan menanamkan mentalitas berbahaya. Yang mana bahwa kekuasaan adalah hak istimewa untuk mengatur keuntungan pribadi. Dari penyelundupan rempah di pelabuhan kecil hingga monopoli besar POC, pola ini terus diwariskan. Tidak heran jika di masa modern kita masih melihat cerminan perilaku yang sama. Angka-angka, markup proyek, permainan harga, dan uang pelicin. Itu hanyalah versi baru dari praktik lama. Kalau kita ingin memberantasnya, kita harus memahami bahwa ini bukan sekedar masalah hukum, tapi masalah warisan budaya yang sudah berabad-abad hidup di sini. Sejarah memberikan kita pelajaran pahit. Korupsi di Nusantara bukanlah fenomena baru. Ia adalah benih tua yang tumbuh di berbagai zaman, berganti pelaku, berganti wajah, tapi tetap bertahan. Tugas kita hari ini bukan hanya mengutuk masa lalu, tapi memastikan masa depan tidak mengulanginya. Dan seperti pepatah kuno, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan pertanyaannya sekarang, apa yang ingin kita tanam untuk generasi berikutnya? Terima kasih.